setelah kita mempelajari diferensiasi sosial, yaitu perbedaan di dalam masyarakat secara horizontal atau pembedaan masyarakat secara horizontal itu artinya tidak ada tingkatan, tidak ada hierarki atau kesederajatan. Hari ini kita pelajari perbedaan sosial yang stratifikasi sosial. Apa itu stratifikasi sosial? Stratifikasi sosial merupakan pengelompokan masyarakat secara vertikal atau bertingkat. Berarti ini bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari bahwa ternyata masyarakat itu juga mengelompokkan masyarakat secara vertikal atau secara bertingkat. Bisa digambarkan seperti piramida ya. Ada kelas atas, kelas menengah, kelas bawah yang jumlahnya semakin ke atas semakin sedikit. Berarti intinya stratifikasi sosial itu adalah pengelompokan masyarakat secara vertikal atau secara horizontal. Terus apa yang menyebabkan terjadinya stratifikasi sosial? Intinya benih dasar dari stratifikasi sosial itu adalah adanya sesuatu yang dihargai. Atau mungkin walaupun ras dan budaya itu ada yang mengatakan sebagai kesederajatan, ternyata masih ada sebagian masyarakat yang membedakan antara ras kulit hitam dan ras kulit putih. Misalkan ras kulit hitam berada di bawah, ras kulit putih berada di atas. Berarti kalau kita sudah berbicara sampai di situ, berarti penyebab stratifikasi yaitu adanya perbedaan ciri fisik dan budaya. Penyebab yang lain selain tadi saya katakan benih dasarnya karena adanya sesuatu yang dihargai dalam masyarakat, mungkin karena adanya ini pembagian tugas yang terspesialisasi. Misalkan dalam profesi ada yang dikatakan ahli berada di lapisan yang paling atas. Manajer sebuah perusahaan dibandingkan buruh pabriknya, berarti manajernya berada di atas. Mungkin termasuk kelangkaan. Adanya sesuatu yang terbatas jumlahnya nanti bisa juga menyebabkan terjadinya stratifikasi sosial. Terus berikutnya kita bahas apa itu fungsi dari stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial itu memiliki fungsi yang pertama, distribusi hak istimewa. Berarti kita ambil contoh, misalkan presiden karena berada di lapisan atas, maka presiden bisa memperoleh hak istimewa atau dikenal dengan privilege, ya, privilege, hak istimewa yang dimiliki oleh seorang presiden. Yang kedua, kriteria sistem pertentangan dan persaingan. Jadi biasanya dalam memperebutkan sebuah kedudukan berada di lapisan atas itu bisa terjadi persaingan dan pertentangan antar individu atau antar kelompok. Stratifikasi sosial bisa menentukan lambang atau kedudukan. Biasanya orang itu kalau berada di lapisan atas dilambangkan dengan mobil yang mewah, dilambangkan dengan pakaian yang bagus, yang bermerek dan seterusnya. Bisa juga berfungsi sebagai alat solidaritas. Jadi alat solidaritas antar orang-orang yang berada di masing-masing lapisan. Terus bisa juga sebagai penentu tingkat mudahnya bertukar kedudukan. Itu ya beberapa fungsi dari stratifikasi sosial. Terus bagaimana dasarnya? Dasar dari stratifikasi sosial. Dasar stratifikasi sosial itu bisa didasarkan pada kekayaan. Berarti orang yang memiliki harta yang banyak berada di lapisan atas. Bisa didasarkan pada kekuasaan. Orang yang punya wewenang yang lebih tinggi berada di lapisan atas. Bisa didasarkan pada keturunan. Berarti kalau misalkan dalam sistem kerajaan, keturunan raja pasti berada di lapisan atas. Bisa didasarkan pada pendidikan, berarti tingkat pendidikan tinggi berada di lapisan atas. Tentunya nanti orang yang punya kedudukan, baik itu di lapisan atas, lapisan tengah, lapisan bawah, nanti pasti ada status dan peran. Kedudukannya misalkan di lapisan atas, punya hak dan kewajiban bagaimana.
yang berada di tengah punya hak dan kewajiban seperti apa. Berikutnya sifat stratifikasi sosial, ada yang terbuka, tertutup, dan campuran. Yang terbuka ini memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk melakukan mobilitas sosial. Berarti orang bisa berpindah dari lapisan satu ke lapisan yang lain. Contohnya Indonesia, negara yang demokratis, memberikan kesempatan kepada siapapun untuk menjadi presiden. Walaupun orang itu berasal dari lapisan bawah, karena usahanya maka bisa berpindah menjadi presiden yang berada di lapisan atas. Yang tertutup itu adalah lapisan stratifikasi sosial di mana tidak memberikan kesempatan terhadap masyarakat untuk berpindah dari lapisan satu ke lapisan yang lain. Contohnya, misalkan sistem kasta. Di dalam sistem kasta, orang itu kalau sudah berada di lapisan atas, selamanya berada di atas. Kalau sudah berada di bawah, ya selamanya berada di bawah. Berarti status seseorang atau kedudukan seseorang dalam lapisan itu diperoleh dari hasil keturunan. Sejak lahir nggak bisa berpindah. Terus yang campuran bagaimana? Orang Bali kebetulan pindah ke Jakarta. Dari sistem kekastaannya di Bali, walaupun dia sudra, dia tetap menjadi sudra berada di lapisan bawah. Tapi walaupun sudra ketika di Jakarta, karena dia menjadi orang yang ulet, berusaha keras, akhirnya menjadi pengusaha sukses, dari kekayaannya mungkin dia bisa berada di lapisan atas. Itulah sedikit penjelasan tentang stratifikasi sosial. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.